Gimana persiapan ujian? Udah 100%? Tadi yang sesi 2 700 juga ya? Kenapa? Yang sesi 2 700 juga. 700 lebih sih, kayak 700-an, 700 sekian. Berarti total Halo sekitar teman-teman, halo. Bagaimana 400. suara saya terdengar dengan baik? Tadi keluar, sepertinya karena mau habis baterai. Sebentar. Ya, sudah Halo? terdengar lagi. Oke, Sudah terdengar baik, lagi. baik, baik. Kita lanjutkan ya, karena ada beberapa pembahasan lagi. Oke. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke, sudah ya. Ini. Nah, ini jadi setelah pengumuman hasil kurang lebih seperti ini ya. Jadi tes hasilnya itu online melalui media resmi Unhan, tapi biasanya setelah selesai tes itu kurang lebih 1 minggu, kita dikumpulkan teman-teman dan langsung dipanggil saat itu juga. Jadi memang hasilnya online disebarkan, tapi ini setelah kita pemanggilan gitu. Jadi memang kita dipanggil dulu dan kita nggak ada waktu untuk berpikir kayak milih beasiswa lain atau enggak. Kalaupun mau ditolak ya hari itu juga ditolak. Jadi kita sudah tahu nih siapa aja yang bakal lulus atau enggak. Jadi mulai dari kesehatan fisik, kesehatan jiwa, akademik, dan mental ideologi ini akan dinilai secara keseluruhan gitu. Walaupun sebenarnya kayak akademik kita bagus, kesehatan jiwa kita bagus, tapi kalau kesehatan fisik kita nggak bagus dan itu parah sekali, kemungkinan kita nggak lulus. Tapi kalau misalnya masih sekadar darah rendah ataupun misalnya minus matanya masih bisa gitu kan. Kemudian hindari informasi dari media sosial atau grup chat gitu kan. Kebanyakan kayak di Telegram itu nggak ada filterisasi, semuanya bisa ngomong. Jadi benar-benar harus difilter lagi ya teman-teman. Saya yakin teman-teman orang yang cerdas gitu. Jadi jika dianggap lulus, segera siapkan dokumen dan proses registrasi ulang. Nanti teman-teman biasanya diinstruksikan untuk membawa materai. Misalnya bawanya 2, kalau bisa bawanya lebih gitu kan. Jangan 2 aja. Siapa tahu nih ada yang nggak bawa bisa misalnya dijual gitu kan ternyata. Atau dibagiin gitu. Jadi jangan bawa satu ataupun kalau hilang kan masih ada lagi gitu kan. Bawa materai, bawa lem gitu. Itu yang paling penting juga. Selain catatan-catatan dan buku-buku. Kemudian registrasi ulang dan pembagian kaporlap mahasiswa baru di hari besoknya biasanya. Jadi regis ulang ini waspadain jadwalnya. Ini jauh lebih ketat teman-teman karena kita udah ditunggu sama bus, kita juga udah di setting untuk pembagian-pembagian kelompoknya gitu kan. Jadi memang waspadai jadwalnya, harus lebih cepat lagi ya, disiplin gitu ya. Verifikasi data kembali, pemeriksaan ulang sebelum kita menandatangani. Jangan lupa teman-teman baca dulu dengan baik, foto dulu lah kalau bisa. Jadi kalau misalnya nih ada hak teman-teman yang nggak didapat, seenggaknya ada bukti gitu. Jadi nggak apa bisa lah gitu loh Pak. Ini saya kayak gini di tantangan kontrak, tapi kok saya nggak dapat seperti ini. Kenapa? Jadi bisa dipertanyakan. Jadi kalaupun kita dituntut untuk misalnya teman-teman itu dari awal, misalnya nih ada kontrak yang ngomong untuk yang bekerja boleh hybrid misalnya boleh hybrid, tapi ternyata realitanya semua harus offline. Nah, itu kan nggak sama ya. Jadi bisa bisa diperjuangkan dari kontrak belajar itu. Karena kami sendiri juga pada saat zaman saya itu khususnya fresh graduate diharuskan untuk datang. Sedangkan yang bekerja itu nggak harus. Jadi kan itu apa ya ada ketimpangan. Sedangkan di kontrak itu kami dinyatakan dapat asrama itu masih kontrak lama kurang lebih kayak gitu ya. Dan saya termasuk orang yang nggak mau gitu kayak gitu. Jadi kami dan dibilang mana buktinya dan kami foto gitu. Jadi ada. Itu penting ya teman-teman. Kebanyakan kita kan kayak mau cepet-cepet tanda tangan doang. Jadi sebisa mungkin cross check dulu apa yang kita tantangan. Pembagian kaporlapnya, penerimaan perlengkapan, jangan lupa dicek satu-satu. Kalau kurang dilaporkan gitu ya.
Kemudian juga pembekalan pendidikan digunakan selama masa pembekalan dan pendidikan ini. Jadi Sikaperlab ini akan didapatkan dua. Jadi untuk di barak sudah dipakai, sebelum kita ke Gunung Bundar udah dipakai. Dan juga cek kelengkapan dan ukurannya seperti apa. Kalau misalnya nih, memang kekecilan, ngomong kekecilan, jangan pas kak, jangan gitu ya. Karena itu memang benar-benar kita gunakan untuk kegiatan di outdoor, teman-teman. Bener-bener yang bukan gerak-gerak sedikit, geraknya banyak, bahkan sampai guling-guling, sampai nyebur ke air itu pakai baju itu. Jadi kalau nggak muat ngomong aja, karena nggak mungkin kita bawa apa benang ataupun jarum gitu. Tapi kalau mau bawa itu nggak apa-apa. Banyak juga sih yang robek soalnya gitu. Oke. Jadi pembekalan karakter bela negara di tanggal 24 sampai 28. Buat teman-teman yang tentara pada saat itu memang nggak ikut bela negara lagi. Karena yang ikut bela negara itu cuman yang sipil. Karena mereka itu sudah dianggap bela negara ya selama bekerjanya. Jadi mereka langsung matrikulasi untuk S2 dan S3 gitu pada saat itu. Jadi terkait dengan nilai-nilai bela negara, kepemimpinan, kedisiplinan, kerjasama dan integritas, wawasan persahabatan, dan juga pembentukan karakter calon dan pemimpin nasional. Jadi aktivitas lapangan kita itu kurang lebih menjaga kondisi fisik kita, mengikuti semua aturan, dan menunjukkan sikap, disiplin, dan tanggung jawab kita. Upacara pembukaan kita, Unhan, khususnya 1 September 2026 di Unhan RI atau Sentul ya. Kegiatannya akademik secara resmi, jadi teman-teman harus hadir tepat waktu, pakaian juga sudah ditentukan nantinya, disiplin, jangan lupa integritas, profesionalisme, dan semangat bela negara. Tapi biasanya ini nggak seluruh orang yang mau aja ikut gitu. Kalau ini, karena saya sendiri nggak ikut waktu itu, Tubdik namanya. Sorry, pembukaan gitu. Jadi memulai rangkaian kegiatan akademik dan non-akademik sesuai kalender pendidikan. Oke, jadi apa aja nih tes offline kita? Tadi itu hanya kulit-kulitnya aja ya teman-teman, maksudnya tahapan-tahapan selama nanti timelinenya seperti itu. Tapi ini lebih ke intinya. Sebentar, saya minum dulu ya. Oke, jadi tes offline itu ada mental ideologi tertulis, kemudian selanjutnya mental ideologi wawancara, tes kesehatan, tes kesehatannya yang tadi yang sudah saya sebutkan, kemudian tes kesehatan jiwa, wawancara akademik, dan pantuhir. Pantuhir tadi yang pembagian Kalporlab, kemudian juga pemanggilan nama-nama gitu kan. Dan mental ideologi ini saya jelaskan. Kalau mental ideologi tertulis ini memang tadi kepribadian kita dan juga 4 pilar kebangsaan, kurang lebih seperti itu. Mental ideologi wawancara mengklarifikasi, mengcross-check lagi apakah jawaban kita itu sama atau enggak, dan itu direkam. Dan itu pengujinya kita nggak tahu dari mana. Setahu saya itu dari Badan Intelijen Negara. Mereka tidak menyebutkan identitas mereka. Jadi misalkan saya dari UIN, mereka bisa ngaku-ngaku kalau mereka dari UIN juga, saya alumni UIN. Misalkan keluarga saya misalnya namanya siapa, misalnya Hidayatullah, nama saya juga Hidayatullah, bla bla bla. Kamu di Palembang ya, saya di Palembang juga dulu di sini sini sini. Jadi kayak sebisa mungkin ketika mereka ngajak kita ketawa ya kita tetap harus stay tenang gitu ya, tetap tenang, tetap iya Pak, iya gitu kan. Jangan terbawa suasana. Itu bisa bisa membuyarkan jawaban kita. Bisa jadi kita jauh lebih terbuka. Itu salah satu teknik untuk membuka jawaban kita sebenarnya. Padahal sebenarnya kita punya jawaban yang bukan template sih, lebih ke bijaksana untuk disampaikan gitu kan. Tapi dengan mereka mengajak kita untuk ngobrol yang santai-santai, jadi kebuka semua itu. Bagaimana cara kita menjawab kayak ngobrol sama teman, kan itu kan berbeda gitu kan biasanya. Kemudian juga tes kesehatan tadi sudah saya sampaikan, dan kesehatan jiwa, wawancara akademik, dan pantuhir. Nah, ini dia teman-teman. Isu yang akan ditanyakan selama wawancara mental ideologi. Kurang lebih itu yang pertama tentang diri kita ya. Diri kita itu seperti apa, riwayat
sekolah kita dari mana. Sebisa mungkin teman-teman harus mengenali silsilah itu dari kakek kakek kita lah. Karena ini melihat apakah garis keturunan kita itu ada PKI atau enggak gitu ya. Jadi kenali saudara bapak kita ada berapa, saudara ibu. Mungkin kita ada beberapa yang memang apalagi saya ya. Saya juga kayak tidak terlalu mengenali keluarga dari bapak saya, ada beberapa gitu kan. Oh, ternyata ada segini namanya ini misalkan. Karena terlalu banyak saudaranya jadi saya bingung. Karena saya juga belum pernah ketemu sama nenek dan kakek saya, jadi kayak saya tanyain gitu kan, mereka kerja di mana sampai kayak gitu. Pokoknya sampai sejelas mungkin, jangan sampai kita nggak tahu. Walaupun sebenarnya kita tidak terindikasi misalnya aliran-aliran itu, tapi kalau kita nggak tahu kan kayak masa kamu nggak tahu silsilahnya gitu. Jadi malah itu jadi kecurigaan gitu loh teman-teman ya. Kemudian juga sekolah, kemudian juga tokoh-tokoh yang kita minati gitu. Terus teman-teman kita, sebutkan 3 teman terdekat kamu. Kenapa kamu berteman dengan mereka? Itu, itu juga masuk kayak boleh kasih kontaknya atau enggak, dia kerjanya di mana. Kayak referral gitu. Cuman dijelaskan kenapa kamu mau berteman dengan mereka, gitu ya. Terus juga tokoh-tokoh yang kamu sukai, mulai dari tokoh-tokoh nasional atau ustadz-ustadz itu ataupun pendeta yang kamu sukai gitu kan. Itu untuk melihat cara kita berpikir mungkin kan seperti itu. Itu paling penting. Em, Bisa jadi kan misalnya kita suka Adolf Hitler gitu kan contohnya. Kenapa kamu suka Adolf Hitler gitu kan misalkan kayak gitu. Jadi ada pro cons lah misalnya kita menyukai sesuatu tapi sebisa mungkin ya ini teman-teman tulis aja yang banyak amannya deh gitu. Misalnya suka B.J. Habibie gitu kan kayak udah amannya banyak gitu kan gitu. Tapi kalau misalnya suka sama Rasulullah itu kan kayak mutlak dalam Islam ya. Cuman tidak bisa dijelaskan gitu secara langsung. Jadi memang tokohnya itu memang pernah kita lihat gitu seenggaknya gitu ya. Jadi yang pertama selain itu masuk ke 4 pilar kebangsaan yakni isu-isu komunisme. Jadi jelaskan sejarah komunisme yang kalian tahu, yang teman-teman tahu. Jadi sepengetahuan teman-teman, semakin tahu semakin bagus. Tapi kita tuh menjelaskannya bukan kayak senang gitu, tapi hanya menjelaskan saja gitu. Jadi komunisme ini misalkan dari Musso misalkan ataupun dari Sun Yat-sen kan komunisme itu kan berbeda misalkan dari Uni Soviet dan dari China itu seperti apa tahunnya gitu, siapa tokoh-tokoh di balik itu kan. DNID, Musso gitu kan di Indonesia seperti itu ya, teman-teman. Jadi semakin dijelaskan semakin banyak, semakin tahu nggak apa-apa. Pendapat teman-teman tentang komunisme seperti apa kan. Satu lagi ya tentang komunisme itu bahaya laten. Setuju nggak dengan bahaya laten komunisme? Itu masuk. Itu masuk. Terus juga setelah komunisme, isu separatisme dan radikalisme. Ya kalau saya sendiri ya pada saat itu, kalau komunisme cuma ditanya sejarahnya atau yang kamu ketahui tentang komunisme. Cuman kalau separatisme kayak gini, Indonesia bagus ya kalau misalnya kita buat pulau-pulau gitu, kayak negara Sumatera, negara Jawa. Nah, kayak gitu loh teman-teman, mereka akan memberikan soal gitu kan. Jadi kadang kan kita, oh iya juga ya. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kayak kita berpegang teguh bahwasanya, oh Indonesia itu negara kesatuan berbentuk republik ya, sesuai dengan pasal 1 kan. Jadi itu untuk mengecoh kita. Jadi pertanyaan yang bentuknya case seperti itu akan mengecoh kita gitu. Bagus sekali kalau misalnya kita buat kayak negara di Sumatera kan, apalagi banyak kan teman-teman kita yang Sumatera pengen buat Sumatera Island gitu gitu maksudnya negara sendiri gitu. Jadi bentuknya seperti itu kalau soal yang akan dihadapi. Radikalisme misalnya. Indonesia kan banyak ini ya. Dia tuh kayak gitu cara nanyanya. Indonesia tuh banyak ini ya apa? Muslim ya. Kenapa nggak gitu tuh berpegang sama Al-Quran hadis gitu kan? Ya bagus kan mesti. Dia tuh ngomongnya kayak gitu teman-teman. Jadi kita dengerin
tapi tetap harus tegas, tetap harus kena di poinnya. Jangan sampai iya juga ya kenapa? Jadi kita jangan sampai ke bawah kayak gitu. Oke. Yang ketiga LGBT. Kalau ini sih mereka lebih eh, bukan mereka sih lebih tepatnya yang menanyakan saya itu kurang lebih 2 jam itu lama banget teman-teman. Jadi di sini memang variatif ya untuk mental ideologi wawancara itu ya. Nggak tahu kenapa anak-anak dari UIN dari Universitas Islam itu ditanyanya tuh lama-lama kayak saya 2 jam teman saya 7 jam. Jadi benar-benar menguras emosi, menguras stabilitas emosi saya gitu karena kayak kenapa sih aku nggak tidak dipercayai gitu kan padahal kan kita nggak ngapa-ngapain kita capek dengan pertanyaan itu gitu kan buat kita jadi iya iya aja padahal sebenarnya jangan sampai kita tuh capek karena capek kita ngeiyain gitu loh jangan sampai ya kemudian yang LGBT tadi dia nanya setuju nggak kalau misalnya Indonesia LGBT gitu kan atau kayak ada nggak temen kamu yang sesama jenis gitu kan gimana kamu ngomonginnya. Kalau saya sih memang tidak mendukung LGBT itu suatu bentuk penyimpangan gitu kan. Dan teman saya ada nggak ada gitu kan. Gimana kalau teman kamu ada ya? Saya ngomong kalau itu nggak baik, itu penyakit gitu kan maksudnya. Jadi masih bisa untuk direhabilitasi. Contohnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita ngeiyain juga gitu kan LGBT sebagai hak azazi manusia atau apalah itu. Yang ketiga seks bebas. Nah ini agak personal teman-teman. Jangan sampai eh apa ya kebawa emosi gitu ya misalnya kan kayak kamu pernah seks bebas nggak tuh kayak ini pertanyaan ke aku ya kamu pernah ini nggak kamu punya pacar belum pertama kayak gitu aku kebetulan aku nggak pacaran gitu kan enggak pak saya nggak pacaran gitu kan terus kayak kamu seks bebas ya katanya pernah seks bebas gimana mau seks saya nggak pacaran gitu ya siapa tahu dia ngomong kayak gitu kan terus ada nggak teman kamu yang melakukan itu dia ngomong nggak ada seandainya teman kamu melakukan itu bagaimana ya tidak ada pak saya agak emosi kan memang pada saat itu ya kalau ada bagaimana gitu kan ya nggak apa-apa kan dia suka sama suka misalkan kayak gitu kan eh jadi teman-teman jawabnya itu lebih ke ilmiah. Jadi kayak jawabnya gini, ya mungkin memang suka sama suka, Bapak. Cuman kan penyebaran penyakit dari seksual itu jauh lebih besar dan tidak ada obatnya. Contohnya HIV. Bagaimana kalau itu nanti? Jawabnya kesehatan aja gitu ya. Kemudian narkotika juga ditanya, kamu pernah narkoba nggak? Gitu. Pokoknya ada nggak kamu ngelihat teman-teman kamu yang pakai narkoba gitu? Ya kalaupun ada jangan ngomong maksudnya kayak jangan ngomong pernah Pak, jangan jadi kayak eh, tidak Pak, tidak pernah. Kalaupun tahu ya kalau dibilang mental ideologi itu harus jujur, oke, benar. Tapi saran saya jangan terbuka gitu. Maksudnya ada hal-hal yang tidak perlu disampaikan teman-teman gitu ya. Jujur boleh tapi jangan terbuka gitu, jangan terlalu transparan karena ya itu kan hak kita gitu ya. Ada nggak teman kamu ya bilang aja nggak ada gitu kan. Karena kan teman kamu bukan kayak isu nasional, bukan isu global gitu. Atau contohnya nih dia pernah nanya, pernah emosi, eh, at- eh, saya nggak tahu tujuan mereka tuh kenapa ngomong kayak gitu. Tapi mungkin kayak pengen tahu. Pokoknya hal-hal yang sifatnya personal dan teman-teman nggak mau jawab, nggak usah dijawab. Maksudnya dalam artian eh, nggak jujur pun nggak apa-apa sebenarnya gitu kan ya itu kalau misalnya teman-teman ngerasa itu aib ya udah tapi jangan ngomong nggak apa itu aib nah jangan sampai ngomong kayak gitu tapi ya udah nggak jujur juga nggak apa-apa gitu untuk hal yang kayak gitu ya case-nya kemudian juga tentang tadi 4 pilar kebangsaan NKRI Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila Bhinneka Tunggal Ika gitu jadi ini juga bisa jadi case gitu loh teman-teman. Kayak contohnya saya, coba kamu bacain undang-undang. Kamu kan pembaca undang-undang di sini. Saya bacain. Terus kayak dia sempat gini teman-teman. Ah saya nggak yakin kamu hafal undang-undang dasar. Ya udah saya bacain aja gitu kan. Karena dia nggak yakin gitu.
Semakin orang nggak yakin, ya udah kita semakin meyakinkan aja gitu ya teman-teman. Terus juga Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kamu setuju nggak kalau misalnya Pancasila tuh nggak usah? Pancasila sekarang tuh gimana sih? Nggak relevan kan kayak gitu-gitu mereka tuh. Jadi jangan sampai kita terbawa arus mengiyakan itu ya gitu. Kemudian juga isu moderasi agama. Isu moderasi agama ini kayak gini ya teman-teman. Hmm, kamu sebagai dia nggak pakai pemimpin sih. Kalau kamu mau nggak ngucapin selamat hari raya tertentu, orang oke, tapi sebagian orang ada juga yang nggak oke kok gitu kan, dan dia memegang dalil tertentu untuk menyatakan I'm not okay to give that statement gitu. Bahwasanya aku mau mengakui agama lain gitu dengan apa mengucapkan hari tertentu gitu ya. Tapi di sini akan jadi pro kontra teman-teman. Kalau teman-teman ngomong kayak gitu, misalnya saya nggak setuju Pak, karena menurut ayat ini, nah gitu kan. Terus nanti dia ngomong kayak gini biasanya. Oh berarti wakil presiden Ma'ruf Amin tuh kamu anggap nggak punya iman gitu ya. Dia ngomong kayak gitu kan. Jadi bijaknya seperti ini. Kalau dia udah ngasih case kayak gitu ya, teman-teman bisa ngomong kayak kalau memang teman-teman nggak mau ngucapin nih, jawaban amannya kayak gini. eh Sebagai pemimpin Republik Indonesia, Bapak, saya mewakili rakyat Indonesia. Ya, sebagai wakil presiden, saya harus mengucapkan itu karena saya sebagai wakil presiden. Jadi, saya bukan seorang Nur Khotimah misalkan gitu. Jadinya seperti apa? Tuh. Freeze lagi ya. Oh iya, putus-putus. Halo? Halo? Iya, Mbak. Jelas. Suaranya tadi Halo? putus-putus ya. Oh, oke. Oh, iya. Sekarang bagaimana? Udah oke? Halo? Ya, Oke. Lanjut ya, berarti seperti itu. Kalau misalnya isu nasional, sekarang kan MBG, isu-isu lingkungan. Apalagi kan ini program pemerintah ya, MBG, Kopdes gitu loh teman-teman. Sebisa mungkin ya teman-teman cari apa? Cari kekuatannya aja lah. Tapi tetap memegang apa, misalnya kontranya juga baiknya seperti apa, dikasih juga solusinya gitu kan. Isu-isu lingkungan bagaimana gitu kan, dan juga korupsi misalnya saat ini bagaimana itu pendapat kita. Kemudian juga isu seperti energi dan tokoh-tokoh masyarakat. Terorisme ini berkaitan sama radikalisme, dan kenapa mereka melakukan itu gitu kan. Oke, personal yang tadi ya jujur dan terbuka, tapi nggak semua muanya kita buka. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar. Oke, ini wawancara akademik. Tadi kan sudah kita bahas yang wawancara mental ideologi. Kalau kita fresh graduate dan instansi kita dari mana fresh graduate-nya. Alasan kita memilih S pun tadi jawabannya saya misalnya belum dapat kerja, jangan sampai ngomong seperti itu. Gitu ya. Kemudian alasan memilih jurusan tersebut kenapa? Gitu. Pahami visi misi Unhan, sejarah Unhan seperti apa. Semakin banyak tahu semakin bagus, berarti semakin penasaran dan curious kan terhadap
Unhan ini gitu. Kontribusi yang pernah kita jalani, yang akan kita jalani setelah diterima beasiswa dan setelah menjadi alumni seperti apa. Apakah siap dipindahkan ke jurusan lain? Karena saya juga pernah ditawarkan seperti ini ya teman-teman. Walaupun misalnya gelarnya nanti MHan semua, tapi kan teman-teman ada yang misalnya contoh saya ekonomi terus keamanan maritim gitu. Itu jauh ya, maksudnya agak ya walaupun bisa sebenarnya ngikutin, cuman kan mereka tuh banyak juga praktek renang gitu loh, langsung gitu nyelam mereka kan. Kalau nggak bisa renang gimana? Nah itu dia kan agak apa ya kurang totalitas lah gitu loh dalam jurusan jurusan tersebut. Kalaupun memang mau dipindahkan jurusan, di izin Bapak, kalaupun mau dipindahkan jurusan, izin saya sudah memilih dua jurusan prioritas. Sebisa mungkin apabila mau dipindahkan jurusan, boleh dipindahkan ke jurusan kedua saya gitu. Jadi kalaupun dipindahin nggak jauh-jauh amat gitu. Kemudian jelaskan esai kita. Kalau misalnya dia minta dalam bahasa Inggris, ya silahkan dijelaskan dalam bahasa Inggris. Berarti kita pede ya, kita tahu gitu. Dan semakin banyak publikasi, bisa keahlian bahasa asing menjadi nilai plus juga untuk kita gitu. Jurnal ya, itu kayak mereka tuh udah males ini nanya gitu loh. Kayak kamu suka nulis, pas dia lihat CV kita udah jadi ini, ya udahlah kayaknya nggak usah ditanyain lagi. Karena kita sudah menjawabnya dengan output itu gitu. Jadi buatlah interviewer kita tuh ingat sama diri kita. Nah, tadi kesehatan adalah pemeriksaan jantung ya, pemeriksaan mata, buta warna, kemudian juga narkoba dari urin, dan juga persiapan jogging untuk latsar bela negara, teman-teman. Jadi saya selalu menyarankan teman-teman untuk jogging gitu karena jalan kita jauh, jangan sampai nih saya yang jogging terus setiap hari saya jogging waktu di bela negara itu di standby force setiap sore. Teman-teman ke Alfamart, ke Eon, saya tuh fokus memang kayak saya datang saya nggak mau gagal gitu. Saya banyak keluar duit gitu kan kayak saya nggak mau gagal gitu, jadi saya maunya berhasil kalau sudah di sini gitu kan, walaupun kata teman-teman pasti lulus apapun itu saya nggak mau berharap gitu, tapi kalau kita udah totalitas insya Allah lah gitu kan. Jadi jogging karena di Gunung Bunder itu treknya luar biasa gitu ya, jangan sampai saya aja yang jogging itu kena ambeien gitu karena seberat itu kita pakai sepatu sepatu apa sih, sepatu tentara itu loh, PDH ya, PDH itu kan berat ya, khususnya yang jarang pakai apalagi itu. Nah ini salah satu bentuknya tadi kesehatan jiwa yang kurang lebih waktunya 2 jam teman-teman pengerjaannya, tapi jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat, pokoknya idealnya itu 1 jam lebih gitu. Jadi kalaupun teman-teman udah cepet nih, periksa lagi aja atau kayak tunggu aja pokoknya sampai sejam lewat baru. Kalau harus konsisten, contohnya kayak aku suka majalah teknik, iya 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 gitu kan. Terus kayak aku sering merasa seolah-olah ada yang menyumbat dalam leherku, itu kan anomali ya. Jadi jangan sampai anomali itu kita iyain gitu kan, atau something yang sifatnya nggak ilmiah jangan kita jawab iya gitu ya teman-teman. Kurang lebih 50 soal, 500 soal. 500 soal kalau misalnya teman-teman pernah tes kesehatan jiwa di rumah sakit umum apa rumah sakit ya, ginilah kurang lebih. Nah, terus strategi wawancara tes offline itu adalah reviewer akan menilai itu apa? Pertama, identitas diri kita, kapasitas kita berpikir, relevansi pengalaman, kontribusi terhadap bangsa, alasan kita lagi-lagi memilih Unhan. Jadi trik dan tipsnya itu adalah mulai dari isu yang nyata, bukan sekedar motivasi pribadi. Contohnya, saya ingin kuliah di Unhan karena Unhan itu bagus Pak mencetak ini. Saya ingin menjadi bagiannya karena saya ingin juga terlibat, termasuk apa ya?
motivasi pribadi gitu, bukan kayak isu yang nyata gitu. Contohnya misal ini misalkan keamanan cyber kita itu banyak dibobol sama negara lain, Pak gitu. Nah, saya tertarik untuk misalnya belajar cyber security agar tahu apa sih celah-celah yang kita harus perbaiki. Contohnya kayak gitu. Itu kan berarti dan di Unhan ini ada program itu, Pak, memfasilitasi program itu di prodi teknik cyber gitu kan. Teknik cyber. Contoh kayak gitu ya. Gunakan pengalaman asli dan relevan. Kemudian hubungkan background tadi, masalah, jurusan, dan kontribusi kita. Fokus pada dampak setelah lulus dan tunjukkan pola pikir kita, bahwasanya kita punya pola pikir yang strategis. Gitu. Nah, ini juga online dan offline nanti mungkin kalau teman-teman juga masih dalam tahap TPA dan psikotes ya, usahakan internetnya tuh stabil, jangan sampai nggak siap, jangan sampai mati lampu, karena saya dulu mati lampu. Jadi nggak yakin masuk Unhan atau enggak gitu kan. Ternyata mati mati lampu dan koneksinya nggak stabil, jadi harus pakai senter ngerjainnya gitu kan. Walaupun siang hari tapi gelap gitu. Kalau keluar ribut gitu, fisik gitu ya. Dan pahami teknik tesnya seperti apa. Data awal, jaga stamina, kesehatan, jangan stres, teman-teman, banyak minum air putih ya. Jawabnya dengan jujur, jelas, percaya diri, dan juga gitu. Ya pernah gagal bukan berarti berhenti, evaluasi kesalahan dan konsisten latihan sama belajar, fokus ke proses. Jadi ketika di akhir tes mental ideologi, wawancara saya tuh hopeless sebenarnya. Karena banyak dicecar gitu, seolah-olah saya itu radikal, seolah-olah saya itu tidak Pancasilais gitu loh teman-teman. Tapi di sisi lain, interviewnya ngomong, saya ingin ketemu dengan 50-50 lah menurut saya. Temunya di mana, di momen seperti apa, waktunya bagaimana. Dia nggak secara jelas dia ngomong gitu. Tapi kepikiran gitu. Seenggaknya saya sudah melakukan yang terbaik gitu kan ya, teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gitu. Em, Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget nih teman-teman. Itu ya, dari segi tes offline maupun online ataupun di luar ini. Kita buka sesi Q&A, teman-teman. Silakan. Ada yang mau bertanya? Enggak, macet ya. Kalau nanti Kayaknya freeze lagi ya. Oh iya. sepertinya terlempar ya dari Zoom. Ini dicek. halo. Oh ya, Masuk lagi. lagi. Iya teman-teman, maaf ya. Langsung kick Karena semuanya mungkin aja, Bang. soalnya sinyalnya kalau malam ini rada-rada. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman kira-kira? Ada yang bingung kira-kira? Silahkan ditanyakan.
Ini sudah tes online semua ya? Belum, Mbak. Belum, Oh, belum. Oh, tapi ada yang sudah atau gimana? belum. Baru besok mulainya. Oh, Tanggal baik. Ada tips-tipsnya nggak Kak buat besok? Kenapa? Kenapa? Bentar. Kenapa? Ada tips-tips untuk besok ujiannya nggak? Ya, kalau besok berarti ini besok apa tesnya? lusa. TPA. Lusa tanggal Tesnya 22 kan? TPA sama PSI. Besok mulai. Besok, ya ada yang mungkin tanggal 22, ada yang 21 gitu kan. Oh, baik, baik. Tapi jenis tesnya itu psikotes TPA. ya? Psikotes Ya, dulu betul. atau Ya, TPA apa TKBI ya, Pak? jadwalnya? Ya, betul. Oke, biasanya nih TKA tips sama and trick. psikologi. Oke, kalau tips and triknya ya, tadi pertama kalau untuk teknis sendiri jangan sampai mati lampu karena soalnya itu banyak kalau untuk TPA. TPA itu banyak dan nggak bisa balik lagi ke soal berikutnya. Kalau zaman saya seperti itu. Jadi kalau memang bingung nih, pilih aja dulu yang mana yang punya. Jadi yang jangan sampai kita fokus ke situ tapi justru habis waktunya gitu ya. TPA-nya itu kayak TIU CPNS, teman-teman. Kalau pernah ngerjain. Nah, soalnya tuh kayak gitu. TIU CPNS. Kayak matematika gitu kan. Tapi bukan yang sampai aljabar yang X sama dengan enggak sama. Oh, bahasa Inggris itu ada listening, ada juga reading, ada structure kayak mana yang benar, mana yang salah. Cuman soalnya nggak sebanyak TOEFL pada umumnya. TOEFL pada umumnya itu 50 ya kalau nggak salah, 50, 40, 50. Nah, dia nggak sampai, mungkin kayak readingnya 15 gitu atau 20 gitu. Nggak sampai, pokoknya sejenis TOEFL tapi nggak sebanyak TOEFL. Jadi saran saya kerjain aja soal TOEFL gitu. Jadi kalau udah ngerjain soal TOEFL, insya Allah ngerjain itu nggak sesusah itu gitu ya. Apalagi kalau psikotes nggak ada gambar-gambar pohon, nggak ada. Jadi nggak usah dipelajarin itu. 2 tambah 3, 5 gitu-gitu nggak ada. Nggak ada juga. Pokoknya dia tuh ada figural yang kayak misalnya ini diputer kemana gitu loh. Itu masuk psikotes. Iya gitu. Sama pokoknya untuk kita kerjalah psikotes pribadi seperti itu. Kalau psikotes insya Allah bisa lah teman-teman gitu ya. Tapi kalau TPA yang tadi tips and triknya kayak di UCPNS, verbalnya ada. Misal titik-titik sama dengan yang kayak gitu-gitu. Titik-titik sama ada. Brace Putus, lagi ya. Tahu? Oke, kayaknya ini apa? Kak Tito mau bertanya, apakah ada tes renang? Tidak ada jawabannya. Tidak ada ya Kak Tito tes berenang. Itu hanya untuk S1. Kita nggak sampai gitu. Soalnya banyak ibu-ibu ya. Ibu-ibu nggak bisa renang. We. Izin Kak, tadi Tuh, kan Kak. dibilang kalau setelah kita 6 hari di Stanford, itu kan hari terakhir itu langsung diumumin tuh lulus nggak lulusnya gitu ya. Berarti kita nggak perlu nunggu tanggal 20 online itu atau gimana untuk Mm-mm. yakin lulus nggak lulusnya gitu. Iya, jadi langsung diumumin biasanya. Kayak online itu, ya online itu ada, cuman nanti hari itu langsung diumumin biasanya gitu lah. Gitu. Jadi online itu memang kayak di websitenya, tapi kita langsung di tempat langsung diumumin. Gitu Kak sebenarnya. Yap, terima kasih. Mm-mm. Pokoknya nggak ada lagi waktu mikir gitu.
kalau yang ikut beasiswa. Tapi ya, eh teman saya ada yang lulus beasiswa Turki setelah ikut Tupdik di Gunung Bunder. Jadi dia udah tanda tangan, tapi diambil Turki boleh-boleh aja. Nggak seketat itu sih sebenarnya. Gitu. Itu ya, teman-teman. Jadi nggak apa-apa sebenarnya gitu. Bahkan ada yang tentara itu yang ikut juga beasiswa tentara gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi seenggaknya ya dapat unhan dulu ya, maksudnya. Kalau kita dapat unhan dulu gitu untuk cadangannya. Kalau mau dilanjutin, kalau enggak, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita udah lanjutin cadangannya dan kita anggap jauh lebih worth it, ya nggak apa-apa juga kita ngelepasin unhan gitu. Itu khususnya ini pertimbangan untuk misal teman-teman yang fresh graduate ya. Kalau misalnya yang PNS khususnya udah izin sama atasan, ya udah kalau udah lulus unhan ya unhan aja gitu. Apalagi udah di ACC gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Kira-kira yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Izin, Mbak. Sorry, mau nanya. Oh, yaudah. Siapa nih? Siapa? Satu-satu. Bapak Kemas ya? Iya, makasih Oke, atas silakan. penjelasannya, Mbak. Untuk penjelasan untuk tes pusat, tapi jujur masih kepikiran untuk tes PPA ini, Mbak. Mau nanya tentang TPA boleh ya? Mbak, tadi kan yang itu pas tahun Mbak itu sama ya, yang mengadakan dari Angkatan Udara juga ya, TPA? Penyelenggaranya. Iya, sama nggak dari Sebenarnya aku Angkatan juga Udara? nggak tahu siapa yang menyelenggarakan. Oh, Yang nah itu menyelenggarakan. Yang menyelenggarakan. kan salah satunya Mm-mm, tadi tidak bisa back ke soal sebelumnya ya. mm-mm. Dan kalau untuk waktu itu, waktu per sub atau per soal itu ada waktunya, Mbak. Oh, baik, baik. Ini bagus ya. Kalau zaman saya itu nggak ada persub. Jadi langsung gitu. Sebanyak sebanyak 100 soal, 120 menit. Jadi langsung gitu. Nggak ada kayak LPDP kan persub dia tuh kayak kalau LPDP ya kalau teman-teman ikut LPDP misalnya verbal kayak 50 menit harus selesai gitu. Enggak. Jadi memang semuanya langsung Oh, diujikan gitu. berarti Cuman berbeda ya. enggak ya, cuman enggak sulit, maksudnya enggak sesulit LPDP sebenarnya. Kalau teman-teman pernah ikut LPDP itu sulit, dia kayak aljabar gitu. Kayak misalnya 2X sama dengan ini, nah kayak gitu dia tuh. Tapi kalau ini tuh kayak sederhana, tapi kalau kita nggak cepet ya jadi lama juga kan kita gitu. Itu sih lebih ke kecepatan dan ketepatan aja. Dan satu lagi, Mbak, Terus, mm-mm. eh, seingat Mbak yang yang ikut tes pusat, eh, berapa banyak sih, berapa persen gitu persentase kelulusannya kalau udah tes pusat? Oke, Freeze. baik, bagus. Sebenarnya kalau kalau di tes pusat itu saya bisa ngomong 90%. Oke. Jadi Hmm, 10%-nya ke saat jadi mahasiswa. Karena di zaman saya itu yang kita kira nih, wih, oke banget nih, jago bahasa Inggrisnya. Saya tuh yang nggak lulus itu. Bagus bahasa Inggrisnya gitu. Malah ditawarin yang waktu ditanya kayak gini, kamu mau pindah jurusan ke diplomasi pertahanan nggak? Dia ngomong kayak gitu pewawancaranya. Maksudnya diplomasi itu aja minatnya banyak gitu kan. Sedangkan dia ditawarin ke diplomasi. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Jadi kayak benar yang kita kira bagus, yang kita kira oke, ternyata enggak gitu kan. Karena nggak tahu nih salahnya di mana
dia itu gitu loh teman-teman. Jadi saran saya memang jawabnya yang aman-aman aja untuk mental ideologi tadi gitu. Biasanya tuh di mental ideologi sama di kesehatan. Kalau kesehatan kita oke, mental ideologi kita ya udah oke ini gitu. Udah insya Allah lulus diri kita sendiri kalau di Unhan itu. Dan angkatan bawah aja, angkatan bawah saya itu banyak fresh graduate justru. 27 orang lulus. Angkatan saya itu 25, tapi dominasi persentase tentara PNS-nya itu sama yang umum itu sama gitu loh. Dan kalau yang umumnya itu di zaman saya cuma 2 orang nggak lulus di ekonomi pertahanan. Sisanya lulus semua kok. Tuh. Ya teman-teman, pokoknya kalau udah tes tertulis udah oke, udah lanjut di pusat, insya Allah itu tinggal 10% aja, tinggal poles dikit aja. Gitu. Kayaknya saya jelasin ini kurang lebih akan masuk gitu. Itu ya, Mas Oke, makasih Mas Mbak. Fahri. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi ada Mbak Kartika ya? Tadi ada Tadi lagi aku yang mau udah. bertanya? Oh, udah. Tadi kayak Tanya lagi ada. boleh. Oh, Mas Fahri boleh-boleh. mau Nanti tanya. setelah itu ini itu siapa itu? Itu itu siapa, suara siapa itu, teman-teman? Suara saya. Oh, oke. Oke, nanti Mbak Kartika ya. Berarti Mas Tony, Mbak Kartika. Oke, Mbak Tri Puji. Oke, Mbak Tri. Silakan, Mbak. Oke, Kak mau tanya, waktu saat interview di Unhan itu, apakah Kakak menceritakan kalau Kakak juga mendaftar LPDP atau tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pembeda di antara interview di Unhan maupun di LPDP, menurut Kakak Oh, lebih sulit di baik. mana? Baik. Baik. Bagus ini jawabannya. Kalau misalnya di Unhan sendiri, saya nggak ngomong, Kak, kalau saya itu ikut LPDP. Nanti takutnya kita malah, nih anak ada cadangan gitu kan gitu. Jadi jangan sampai seolah-olah kita tuh kayak hanya Unhan seorang gitu. Padahal kan enggak juga gitu kan. Kita melihat gini 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 persepsinya. Kalau Unhan pun bisa memperhitungkan siapa yang pantas untuk menerima beasiswanya, kita pun layak untuk memilih beasiswa. Jadi jangan sampai kita ngomong saya ikut LPDP juga, jangan. Jangan seolah-olah kita tuh kayak ada cadangan. Jadi jangan sampai ngomong itu ya, Pak. Dikit aja. Yang kedua, wawancaranya itu bedanya kalau di Unhan itu lebih spesifik yang kayak tadi. Tapi kalau di LPDP itu kontribusi yang kita jalankan yang sesuai dengan jurusan kita S1 gitu. Semakin kita ada kontribusinya semakin bagus gitu. Bukan hanya sekedar saya akan melakukan ini, tapi saya telah melakukan ini. Nanti setelah ini LPDP ya, saya telah melakukan contoh, melakukan kalau di ekonomi syariah ini misal melakukan pelatihan bank mini ke adik-adik tingkat saya dan outputnya mereka banyak masuk ke bank-bank di Sumatera Selatan, pegawai banknya gitu, contohnya kayak gitu. Nah, setelah dapat beasiswa LPDP di bidang perbankan syariah, misalkan S2 ini, saya mau membuat inovasi apa gitu loh, misalkan kayak melakukan kolaborasi antara bank syariah dengan, nah itu baru yang akan kita kembangkan. Tapi kita sudah punya nih fungsinya secara nyata gitu di bidang kita. Itu contoh yang LPDP ya. Beasiswanya lebih kayak, terus kamu mau riset apa? Harus jelas banget kalau LPDP itu. Kalau bisa malah sampai anggaran riset kita seperti apa, teman-teman. Seberapa jumlah anggarannya untuk riset kita gitu. Kalau misalnya kita juga pilih negara nih, kan LPDP kan bukan cuma Indonesia, mau ambil ini untuk jurusan ini. Setahu saya biasanya kayak mereka tuh, setahu saya negara ini juga bagus kok untuk jurusan ini gitu kan.
itu misalnya sosial atau kayak kenapa kamu universitas yang pilih jurusannya di universitas itu. Kalau Unhan kan kita kayak daftar Unhan dan lulus beasiswanya gitu kan. Tapi kalau LPDP itu ada banyak pilihan universitas. Dan kenapa kita memilih itu? Sehingga LPDP harus memfasilitasi Anda sekolah di situ. Kurang lebih kayak gitu. Skor untuk berapa sih wawancara kita? Tapi kalau di LPDP itu dia nilai. Sedangkan kalau si Unhan ini, si Unhan ini, kalau di Unhan dia lebih ke akumulasi dari semua tes di offline, teman-teman. Kayak wawancara akademik, wawancara ideologi, meta ideologi, mental ideologi tertulis, kemudian tes kesehatan, itu semuanya diakumulasikan. Dan kita tidak tahu nilai kita berapa. Gitu. Sebenarnya lebih transparan LPDP gitu dan hanya untuk wawancara. Tuh. Kalau Unhan itu akumulasi. Jadi hanya pihak Unhan yang tahu kenapa kita bisa lolos ataupun tidak lolos. Kurang lebih kayak gitu ya, Kak. Apakah sudah terjawab atau ada pertanyaan lagi? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Halo? Izin bertanya, Kak. Oke. Siapa nih? Oke. Kak Charles. Silakan Kak Charles. Izin, Kak. Jadi tadi saya dengar katanya kan Kakak backgroundnya ekonomi nih. Terus Mm-mm. ambilnya ekonomi pertahanan. Nah, gimana kalau kita yang bukan ekonomi? Contoh, kalau saya pribadi kan pendidikan, tapi udah punya sekitar 10 tahunan di perbankan gitu. Nah, apakah bisa orang lebih? Karena saya lihat tadi semua backgroundnya itu orang mereka nyampaikan kalau misalnya asal sekolah, jurusan gitu. Takutnya itu nggak linier gitu, Mbak, atau gimana itu? Oke, baik. Kalau misalnya kakak nih ada relevansinya berarti di bidang pekerjaan, Kak. Itu jauh lebih kuat menurut saya. Karena yang sekarang ini ya, untuk Unhan sekarang ini justru lebih menekankan kita tuh harus bekerja dulu. Maksudnya kalau di zaman saya itu fresh graduate oke-oke aja nih. Ini kan yang background S1, S2 segala macam itu. Ini saya tekankan untuk S1 S1 yang fresh graduate, kakak udah di instansi perbankan itu jauh lebih bagus menurut saya. Jadi kakak sebagai praktisinya benar-benar praktisi ekonomi gitu ya. Jadi lebih tahu. Jadi nanti gini, kakak bisa jadi orang yang bisa sharing ke teman-teman yang fresh graduate justru gitu. Nanti menurut saya juga memang ditekankannya untuk orang yang sudah bekerja. Jadi kita lebih tahu nih. Karena dosen-dosen kita itu justru ya cerdas-cerdas ya pinter-pinter tapi kan mereka bukan di bidang perbankan gitu, mereka nggak tahu nih kondisi realnya seperti apa gitu kan. Kebanyakan juga memang mereka tahu teori tapi misalkan praktiknya kan kita jauh lebih tahu gitu. Jadi itu jauh lebih relevan sih untuk bisa diaktualisasikan, jadi punya ilmu ilmu ekonomi pertahanan kemudian dikaitkan dengan lingkungan kerja kita yang sebenarnya seperti apa, itu jauh lebih kuat. Oke, baik Kak Nur. Soalnya saya Mm-mm. minder karena nggak backgroundnya itu ekonomi kan, kayak kakak kan ekonomi gitu. Thank you. Oke, iya baik. Soalnya ini aku mau kasih pengalaman di kelasku tuh juga ada yang bukan ekonomi, Kak. Jadi tenang aja, malah dia fresh graduate dan pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga, terus kebijakan publik, terus apa lagi ya? Kalau sales masih lah kayak penjualan tuh masih lah ya ekonomi. Terus pertanian mereka. Karena ekonomi pertahanan itu apa ya luas gitu, kayak pertanian pun bisa karena dia berhubungan dengan logistik militer gitu. Logistik militer berhubungan dengan kesejahteraan rakyat gitu. Logistik ya, logistik berhubungan. Jadi
bisa dikait-kaitkan gitu. Oh, Malah pendidikan olahraga nggak ini Kak, nggak iya kan, ini kebijakan juga ya. publik nggak. Ya, jadi tapi dia pinter. Saya ketika ngikutin pelajaran cerdas gitu. Maksudnya kan yang penting tuh kayak logika berpikir kita kan, karena ekonomi itu menurut saya seni ya, bisa semua orang tuh bisa lah kayak ngikutin. Oh gini. Beda sama MTK gitu kan kayak oh gini. Gitu kan. Iya, tapi kayaknya ekonomi pertahanannya yang paling banyak deh. Soalnya saya lihat tadi kan dibagi roomnya itu paling banyak itu. Hmm, iya betul. Peminatnya banyak ya gitu. Tapi bisa lah kalau Banyak kita. banget. Iya, ya kan Mas Tony ya. Banyak banget ya Kak ya. Betul. Banyak. Karena Kamu memang EP kamu ambil unggul. pilihan kedua dong Mas gitu. Saya ke satu loh. Berapa Kak tadi? Di roomnya berapa? Di room ini room 3 kita kan kalau ekonomi Room Pesertanya 9 tuh. berapa? banyak banget itu Saya sampai 8. ke 100 bawah-bawah. lebih. Room 9 banyak sih tadi. Room 3. Banyak ya, ekonomi sekarang luar biasa sih. Ketahanan Emang energi jadi tadi dikit loh Kak. Iya, betul, ketahanan energi sedikit. Padahal itu yang justru nerima jurusan, semua jurusan tuh ketahanan energi. Aku Gitu. kan dari pendidikan. Saya Aku ekonomi juga ada masukin sih opsi ketahanan satunya energi. itu. Halo? Iya Kak. Halo? Oh, internet. Iya, berarti masukin ketahanan energi ya, Kak, berarti. Opsi satunya. Iya. Jadi nggak nyampe 100 orang deh. Sedikit dong saingannya. Bisa dikit. Iya, Sedikit tadi. ketahanan energi. Ya mungkin bisa nanti masuk di ketahanan energi kali ya. Kalau Aku ketahanan opsi pangan Kak keduanya gimana? baru ekonomi Emhan. pertahanan. Saya jurusan 2-nya ketahanan pangan, Mbak. Saya hukum dasar apa tuh? Banyak. Siapa tadi yang nanya ketahanan? Charles, Mbak, Oh, ketahanan pangan. hukum darurat. Iya hukum darurat saya keduanya. Ketahanan pangan baru. Heeh. Darurat. Mbak, Kalau mau nanya yang lagi baru bisa Mbak? tuh boleh, boleh, boleh. Nanti Mas Bayu, Mas. Senang aku banyak yang tanya. Lanjut, lanjut. Mbak mau nanya, ada Siapa-siapa yang mau kemungkinan, bertanya? Aha, iya. halo, Halo, iya ada kemungkinan apa tuh, Mas? Mbak ada kemungkinan nggak sih kalau eh, ditawarkan ke pilihan yang bukan di pilihan 1 atau 2 gitu? Ada kemungkinan. Oh, jadi Ada kemungkinan, tidak melihat, cuman balik ya, lagi. Tidak melihat apa? Halo? iya, berarti ada kemungkinan nggak ngeliat dari pilihan kita juga ya, ditawarkannya. Iya, biasanya yang ditawarkan itu malah justru bukan pilihan kita, biasanya. Oh, Kalau kayak gitu diambil Tapi aja kok saya, enggak Kak? nah ini balik lagi ke teman-teman sekalian, keamanan maritim waktu itu. Saya ngomong, maaf Bapak izin, Bapak atau Ibu izin. Saya belum berkenan dengan tawaran demikian. Karena jujur relevansi pendidikan saya itu di bidang ekonomi sejak awal. Sehingga ditakutkan saya harus mengejar lebih lebih banyak dari teman-teman sebelumnya yang memang mereka backgroundnya itu contohnya di ilmu kelautan atau ilmu perikanan yang sebenarnya saya tidak memiliki background itu. Jadi saya tetap memilih untuk memilih ekonomi pertahanan dan juga ataupun manajemen pertahanan pada saat itu gitu Kak. Tapi kalau misalnya Kakak kayaknya oke aja deh gitu kan milih itu. Kayaknya ya
masih bisa lah, masih bisa. Misalkan kayak contoh kakak di manajemen pertahanan ya, pilihan satu. Pilihan kedua misalnya kakak pilih eh, misalkan kakak, halo, suara saya kedengaran nggak? Macet ya? Putus-putus ya. Halo? Iya sih ya, udah malam nggak apa-apa. Padahal lagi seru nih. Misalnya pilihan pertama diplomasi pertahanan, pilihan kedua ke manajemen bencana, tapi ditawarkan untuk ekonomi pertahanan gitu kan. Itu kan masih kayak oh oke lah masih bisa ikutin gitu. Apa gitu. Kalau mau diambil. Cuman kalau misalnya melenceng banget ditawarin teknik ya nggak apa-apa ditolak juga gitu. Tapi jawabannya dengan bijak aja. Kurang lebih kayak gitu, Kakak. Halo? Nanya siapa? Mas Kemas. Mas Kemas ya. Ya, Mbak. Oke, Makasih, Mbak. oke. Iya, sama-sama. Aku coba jawab yang dituliskan dulu ya. Satu program cuman satu kelas ya. Ini apa ini Kak Tony? Maksudnya Mas Tony. Satu program cuman satu kelas. Jadi misalnya kayak ekonomi pertahanan, jadi hanya satu kelas aja gitu. Oh iya, betul. Kayak gitu. Kalau 25 aja, di sini udah setengahnya gitu kan. Hmm, Yang di sini masuk semua, betul. Mas Tony. Amin. 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 Amin, amin. Amin. Emang pilih ekonomi pertahanan semua? Oke, oke. Siap, siap. Gimana, gimana? Mas Charles moodnya. Oke, aku lanjut ya. Izin bertanya, untuk mengambil kelas internasional seperti diplomasi, apakah wawancara menggunakan bahasa Inggris atau hanya saat menyampaikan esai? Wawancara itu tergantung dengan interviewer, teman-teman. Kalau dia mau pakai bahasa Inggris, ya kita harus ngimbangin aja pakai bahasa Inggris. Apalagi diplomasi ya. Diplomasi kan memang diutamakan yang bisa berbahasa asing. Gitu. Pun menyampaikan esai ini masuk dalam bagian wawancara gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus nimbangin si interviewer itu. Gitu ya, teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Apalagi udah kita tahu nih kelas internasional ya udah. Mereka English introduction pasti pakai bahasa Inggris. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya Mas Cahyo dan kemudian nanti Mas Bayu ya. Tadi udah angkat tangan. Silakan Mas Cahyo. Oke, makasih Mbak. Mbak mau nanya nih, tadi kan Mm-mm. disampaikan waktu pertanyaan wawancara itu ya, hanya Mbak Nur kan bilang kalau hanya Unhan yang tahu nih nilai kita lolos karena apa atau gagalnya karena apa. Terus termasuk besok waktu tes TPA dan TKBI, nilainya keluar nggak Mbak? Maksudnya kan kalau kita kemarin tes CPNS itu kan ketika waktu selesai langsung keluar tuh nilainya tuh, jadi kita tahu kan, oh ternyata kita dapat segini. Kalau tes di Unhan gimana Mbak? Terus yang kedua, Mbak, sebenarnya Baik. saya tuh agak ini ya, jadi ya belum belum tahu detail gitu ya. Kan kemarin saya daftar keamanan maritim, Mbak. Karena yang menurut saya yang mendekati background S1 saya sebagai kelautan ya, ya mungkin yang paling mendekati ya keamanan maritim gitu. Cuman di sini saya juga masih bingung, Mbak. Kalau pengalaman Mbak dulu waktu penelitian, nah tesis gitu, itu kira-kira ada arahan dari dosen bimbingan atau seperti apa? Kan kalau saya dengar cerita dari teman yang kuliah di kampus negeri gitu ya, itu kan kalau di negeri itu kan banyak banyak dosen itu banyak project gitu ya. Ada peluang untuk dilibatkan eh, untuk penelitiannya gitu Mbak. Kalau di Unhan gimana ya? Nah terus mungkin yang terakhir Mbak, kalau untuk di Unhan itu gelarnya nanti apakah semuanya MT-Han, M-Han atau gimana? Mungkin itu Mbak, makasih Mbak. Baik. Oke, aku jawab nomor satu dulu. Kalau untuk TPA-nya itu nggak kayak CPNS. Jadi memang kita nggak tahu nih, ini Mas, skor kita berapa.
Makanya saya juga hopeless kan waktu itu udah mati lampu gitu kan. Udah nggak lolos apa pasti gitu kan. Tahu-taunya lolos. Jadi saya nggak tahu nih perhitungan mereka bagaimana. Bisa jadi pada saat itu mungkin memang nilai saya besar atau memang orang lain yang kecil nilainya atau mereka punya standar dan saya memenuhi standar itu gitu kan. Atau bisa jadi TOEFL dan TPA-nya digabung. Jadi seperti ini gitu. Misalnya TPA kecil dibantu dengan TOEFL dan psikotes, kita juga nggak tahu soal itu. Gitu ya, Mas. Pertama. Yang kedua juga kalau di Unhan sendiri memang nanti ada advisor kita. Dan kita boleh kok nanya-nanya. Bahkan kita juga boleh nanya-nanya ke dosen yang lain. Walaupun misalnya saya sama Bapak, Bapak siapa ya kalau di keamanan maritim. Saya Pak Amarullah Oktavian misalkan keamanan maritim. Rektor dulu gitu loh. Tapi saya juga pengen dapat insight lain nih dari Pak Panji gitu loh, Kaprodi Keamanan Maritim dulu gitu kan. Oke, dapat gitu insight-nya nggak apa-apa. Jadi kadang kan kalau keamanan maritim itu juga ada kok project-project mereka jauh lebih asik sih karena waktu itu kayak ke perbatasan gitu kan nyelam gitu nggak tahu lupa saya gitu ya mereka benar-benar ngelakuin kayak KKDN KKLN KKDN-nya gitu loh jadi lebih banyak praktiknya mereka gitu ya yang ketiga tadi apa ya Mas lupa soal itu Gelar sih Mbak, soal gelarnya apakah semuanya MHan oh atau gelar sesuai dengan prodi? gelarnya semuanya MHAN makanya mereka menawarkan kita ke jurusan yang lain dengan dalih ya nanti kan MHAN juga gitu kurang lebih kayak gitu. Oke, oke. Jadi Makasih ya sebisa Mbak. mungkin kalau ya sama-sama. Tapi tetap aja ya walaupun gelarnya MHAN yang kita pelajarin kan nggak sama tentunya mata kuliahnya gitu loh teman-teman. Kalau memang keberatan ya sampaikan aja keberatan Bapak gitu. Maaf Bapak, sepertinya saya belum bisa menerima tawaran tersebut gitu ya, sebijak mungkin lah ya. Tuh. Selanjut tadi kurang lebih kayak gitu ya Mas Cahyo ya. Oke Mbak, makasih Mbak Nur. Iya sama-sama. Mas Bayu tadi yang raise hand. Mas Iya, Bayu, iya, apakah Mas makasih Kak. Bayu masih ada? Iya, iya, sama-sama. Gimana gimana? Kak, aku mungkin udah ditanyain ke teman-teman dari teman-teman yang lain, tapi mau konfirm ulang Kak. Ini terkait teknis kuliah, khususnya di manajemen pertahanan ya Kak, di ekonomi, ketahanan ekonomi sama ketahanan energi itu tuh jam kuliah sama metode kuliahnya tuh kayak gimana ya Kak ya? Maksudnya setelah jam kerja kah, kemudian harus tatap muka atau gimana ya Kak ya? Karena tadi kakaknya sempat nyinggung tuh kalau yang fresh graduate harus datang offline, sedangkan yang kerja enggak gitu. Kayak gimana ya kak ya? Baik, Mas Bayu apa? Fresh graduate atau kerja udah? Sekarang kerja Oke, kerja swasta atau di pemerintahan? ah, di pemerintahan tapi bukan ASN, BUMN kak. Oh, baik. Oke. Oke, baik. Sudah dapat izin dari atasan atau bagaimana? Atau Nah kalau di enggak luar izin jam kuliah kerja gitu? di- dapat kan jadi saat administratif. Semua yang terkait di luar jam kerja. Cuma kalau di dalam jam kerja kayak gimana ya kak ya? Oh, tetap harus bekerja intinya. Ah, ah. Oh, baik. Gak apa-apa. Sebenarnya langsung aku jawab ya. Atau ada pertanyaan lagi? Yang kedua itu yang terkait tadi KKN sama KKDN sama KKLN tadi Kak. Itu tuh harus jam ke set atau Mm-mm. ke setnya atau kayak gimana sih Kak? Atau bisa nyambi di kantor Apa misalnya. jam? Harus di lapangan kah yang Baik, baik, KKDN baik. sama KKLN? Baik, baik. Aku jawab yang pertanyaan pertama dulu ya. Kalau Iya. misalnya nih, jam kerjanya itu sebenarnya, jam kerja, sorry, jam belajarnya itu biasanya menyesuaikan sama teman-teman yang bekerja. Biasanya jam 3 sampai jam 4.40, Senin sampai Jumat, tapi kita kelas reguler.
gitu. Tapi memang ada beberapa dosen yang minta ditukar aja, baik itu malam atau pagi justru. Tapi balik lagi sesuai dengan kesepakatan kita sekelas. Karena tadi kan ada yang bekerja juga gitu kan. Atau kalau misalnya yang ada bekerja nih tapi dia tidak bisa menyesuaikan ya nggak apa-apa. Yang penting kayak izin aja gitu maksudnya. Tapi tetap dihitung masuk karena itu yang ngubah bukan kita tapi dosen. Kita jelas sedang bekerja gitu. Jadi sistemnya online gitu. Kalau kalau Mas Bayu kan memang bekerja ya di pemerintahan, jadi memang ada fleksibilitas lagi untuk teman-teman yang bekerja, khususnya di BUMN atau di pemerintahan. Gitu. Di swasta pun juga boleh gitu, seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang fresh graduate itu biasanya ditekankan untuk offline, even bukan di Jakarta gitu. Tapi saya sendiri waktu itu keberatan. Saya nggak mau, saya maunya online karena tidak difasilitasi oleh asrama. Saya ngomong kayak gitu. Kalaupun mau datang, saya semester yang kayak apa ya, apa sih protes gitu loh. Soalnya kan memang di kontrak tuh dinyatakan seperti itu. Tuh. Makanya ya udah teman-teman yang mau aja, yang offline aja gitu. Saya mah online karena sambil bekerja juga, walaupun bukan itu. Karena kan dikira jalur umum kan, Kak, gitu. Yang kedua, KKLN dan KKDN. Kayak ini ya semenjak kelas online, semenjak online pembelajaran atau hybrid. Yang sebenarnya yang sebelumnya itu kayak angkatan Kak Vivi itu, yang tadi yang menyampaikan di awal, mereka benar-benar terjun ke lapangan, contoh misalnya ke Kalimantan gitu kan, dapat uang saku, bener-bener terprogram gitu kan, atau ke luar negeri kayak ke Korea, ada yang ke Jepang teman-teman. Nah kalau after COVID itu semuanya jadi online. Jadi sekarang saat ini nih beberapa fakultas yang mengupayakan KKLN dan KKDN, bukan KKLN tapi KKDN. Kalau KKLN kayaknya belum deh, belum berani mereka. Tapi KKDN sudah ada contohnya di Fakultas Manajemen Pertahanan. Mereka melakukan kemarin ke Jogja. Jadi tergantung lagi ya, teman-teman mau mengupayakan atau enggak untuk secara onsite gitu, online, offline gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya keberatan, kayaknya online aja. Makan banyak biaya gitu. Atau kayak misalnya kaprodinya nggak terlalu mau mengupayakan. Jadi tergantung lagi siapa. Halo? Iya Kak, Halo Mas? bisa ya putus-putus. Tapi terkopi informasinya Kak. Oke. Makasih Kak. Berarti yang jam tadi kembali ke Kenapa? kesepakatan kelas ya. Yang terkait jam tadi bisa jadi kembali ke Iya, tapi kesepakatan Kak, teman-teman sekelas ya. betul, betul sekali. Tapi memang jam belajarnya dari jam 3 sampai 16.40 online. Bisa sore sih. Tuh. Oke Kak, Kalau terima mau kasih banyak. offline ya, iya sama-sama. Hybrid kita. Oh, Gitu nanya ya. Kak, Ada lagi. nanya Oh, Kak, oh boleh, yang boleh. untuk hybrid tadi Mm-mm. berarti itu nggak ada kayak semacam surat kalender akademik dari kampus resmi ya untuk hybridnya itu ya? Kalender akademik nanti dikasih kok. Bukan, maksudnya untuk kelas hybridnya tuh memang ada penjelasan bahwa kelas ini hybrid atau bisa hybrid gitu. Oh, bisa hybrid. Untuk yang bekerja bisa hybrid. Soalnya kan kalau itu kan saya kebetulan ASN ya, berarti kan tubel nih kalau Mm-mm. lolos ya. Nah kan kalau tubel itu kan ada yang diberhentikan, ada yang tidak diberhentikan kan. Nah kalau kalau memang bisa benar-benar full hybrid, berarti kan bisa tidak diberhentikan tuh, berarti sambil masih kerja gitu kan. Karena kan penempatan saya Mm-mm. jauh nih dari Jawa, ya saya kan di luar Pulau Jawa penempatannya ya. Jadi kalau misalnya hybrid kan berarti nggak perlu ke kampus gitu kan. Tapi kalau misalnya memang harus
hybridnya hybrid perjanjian, jadi hybrid kesepakatan doang gitu ya, bukan hybrid resmi dari kampus kan, dari kantor juga kita nggak bisa mengajukan gitu maksudnya. Mm-mm. Oke. Sebenarnya kalau mau hybrid banget itu kita tuh gimana ya? Kalau di Unhan itu nggak terlalu kayak ini hybrid, ini enggak gitu. Tapi ada momen di mana kita tuh datang gitu loh. Ada momen kita tuh nggak datang gitu loh, Mas. Jadi nggak terlalu ditekankan. Tapi ketika misalnya mau tesis itu biasanya kita harus datang karena kayak bimbingan gitu loh. Ada dosen yang mau datang langsung. Tapi kalau kuliah kayak kalau di luar Jawa masih bisa. Tapi kalau misalnya mau memang offline juga datang langsung juga bisa gitu. Jadi Mas Tony pilih aja nanti setelah lulus. Maunya hybrid dan datangnya ketika tesis aja atau pas acara tertentu misalnya pengabdian masyarakat mau datang nih suruh datang itu kan kayak occasion ya maksudnya nggak setiap hari kan kita datang terus ya nggak apa-apa gitu. Karena ada teman saya itu yang tugas di Aceh pada saat itu dan nggak pernah datang nggak datang dia datangnya itu pas waktu itu dipanggil karena masalah tesis dia Tapi datang lulus. lulus kalau di Unhan itu emang kita kayak harus lulus gitu apalagi di EP itu lulus harus tepat waktu dan bareng-bareng di zaman saya ya tapi zaman bawah saya tuh ada yang nggak bareng Siap, atau kalau terima kasih. gitu bisa kok di-push lebih kayak gitu Kak ada lagi yang mau bertanya Kak, jelas Kak. apa tuh Kak Teri Iya. ya kenapa Kak Teri Iya. Kak, di angkatan kakak ataupun di bawahnya pernah ada kasus nggak yang mana memang mahasiswa tersebut menyanggupi untuk lintas jurusan yang ditawarkan, tetapi ternyata pada nyatanya itu tidak bisa mengikuti dan akhirnya apakah dia di DO atau memang terdapat keringanan yang diberikan seperti itu Kak? baik kalau di angkatan aku sendiri ya ada yang belum lulus sampai saat ini juga heran kenapa ya tapi dia bukan jurusan ekonomi pertahanan jadi balik lagi ke siapa kaprodinya teman-teman bahkan ada yang nggak selesai maksudnya ini anaknya pinter ya maksudnya ya dia itu pilih diplomasi tapi ambil strategi perang semesta yang sama-sama international class. Nah, tapi selama berjalannya waktu mungkin karena terlalu alot ya proses pembelajarannya, maksudnya mereka tidak terlalu nge-push untuk lulus bareng, jadi ya itu mahasiswanya kayak ngambil kerja yang lain dan dia lulus di pramugara apa Jetstar. Nah, jadi saya nggak tahu lagi tuh keadaannya gimana. Tapi ada case juga yang memang kayak gitu, bukan di DO, lebih tepatnya dicari sampai ke rumah-rumahnya, suruh balikin duit beasiswa gitu, teman-teman. Jadi memang eh gini, kita itu memang 1,5 tahun ya. Ada kayak apa sih istilahnya tuh pengecualian untuk batasnya tuh maksimal tuh 3 tahun sebenarnya cuman ya kita dapat duit tuh cuma 1,5 tahun teman-teman jadi ngapain kita 3 tahun lama-lama di Unhan ya kan kalau nggak dapat uang saku lagi gitu. Dan nanti kita wisudanya justru sama adik tingkat bukan sama angkatan kita jadi sebisa mungkin bisa kok 1,5 tahun itu bisa bareng-bareng tuh bisa tuh soalnya kaprodi kita pasti bantu kalau kita mau ya masih berjuang gitu tuh. Pokoknya nanti selama proses belajar yang pasti ada dibutuhkan jurnal internasional dan jurnal nasional dari awal-awal ini gitu. Nanti lah kalau mau bertanya lagi semoga setelah tes ini lulus nanti kan kita bisa sharing-sharing lagi terkait dengan proses belajar kuliahnya gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya selama pembelajaran sih mereka akan menempatkan itu insya Allah ya misalnya kalaupun kakak menyetujui misalnya iya saya mau dipindahkan gitu tapi kalau memang misalnya itu jurusan kakak proper ya kakak lulus di jurusan kakak kok gitu dan nggak nggak sampai dilarikan ke jurusan yang akan dipindahkan kok biasanya itu cuman kayak penawaran aja kamu mau atau enggak
Semua orang tuh pasti ditawarin biasanya pindah jurusan. Dan ditawarinnya bukan jurusan dari pilihan gitu kan. Oke, baik Kak, terima kasih. Kurang lebih seperti itu, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya mungkin yang kurang jelas? Pas sudah ngantuk. Saya yang terakhir Kak Nur ya. Ah, Ya, terkait tadi kan dijelaskan nih terkait dengan sistem perkuliahannya gitu kan. Kalau ini kan hybrid, artinya kan sama seperti yang ditanyakan rekan-rekan yang lain yang posisinya adalah seorang ASN gitu ya. Nah, di dalam pengajuan untuk mendapatkan izin belajar, tadi kan ada dua mekanismenya. Saat ini kan tugas belajar ya. Artinya kalau memang tugas belajar yang dibiayai, artinya kan ini dibiayai ya, tugas belajar yang dibiayai oleh Unhan. Nah, kalau tugas belajar yang dibiayai, artinya kan kita akan benar-benar meninggalkan pekerjaan kita dan fokus dengan belajarnya. Dan juga ada pilihan kedua tuh namanya tugas belajar mandiri, artinya tugas belajar yang apa, biayanya dari kita sendiri. Meskipun ini kan dibiayai oleh Unhan, tapi saat ini kan ada dua mekanisme tersebut ya, ada TBM yang dibiayai dan TBM mandiri. Nah, kalau melihat skema perkuliahannya tadi, gitu, skemanya tadi kan adalah kuliah secara hybrid, gitu. Artinya kan tadi ada pilihan kalau misalnya fresh graduate itu kan harus offline, gitu. Nah, sedangkan yang bekerja itu kan boleh hybrid. Nah, apakah yang offline ini jam kuliahnya berbeda dengan yang bekerja? Nah, misalnya yang fresh graduate itu pagi, yang bekerja siang atau sore gitu kan. Artinya kan ada perkuliahan yang berbeda jamnya gitu. Itu seperti apa? Karena kan kami belum belum punya gambaran eh, seperti apa perkuliahannya itu, sehingga nanti pada saat kita memilih, kita sebaiknya ambil yang izinnya tadi, izin belajar atau tugas belajar ini kita bisa menyimpulkan akan mengambil yang mana. Mungkin itu Kak Nur untuk apa terkait harus memilih yang mana untuk perizinannya ini. Oke, terima kasih. iya, sama-sama. Mas, kalau misalnya hybrid itu ya serentak. Jadi jam 3 sampai 16.40. Kalau hybrid itu kan kombinasi antara online dan offline sebenarnya. Jadi yang anak-anak yang offline itu akan setting di kelas ekonomi kita. Jadi kayak ada proyektor nanti disaksikan yang online, tapi tetap ada dosennya di depan. Atau dosennya ikut di online juga, tapi tetap ada muridnya yang offline gitu. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Berarti bareng Jadi kuliahnya baik yang fresh graduate yang offline sama yang hybrid, yang online itu bareng. Takutnya kan, oh yang ada yang offline di pagi, yang online di siang atau sore gitu ya. Berarti bersama-sama gitu ya. betul bersama-sama. Kalau misalnya nih pindahnya kelasnya malam, misalnya kayak ternyata dosennya ganti kelas, berarti online semua. Kan nggak mungkin kan malam kita ada yang Baik. offline Ya. gitu. Baik, berarti tidak ada perkuliahan pagi ya. Pagi sampai sore itu nggak ada ya selama ini. Pagi itu kalau misalnya dia mau ganti biasanya, dosennya mau ganti. Tapi kan Hmm. kadang ada juga yang protes Schedule-nya dari memang sore mahasiswanya. gitu ya. Kalau schedule yang ada memang Mm-mm. Tuh. Kalaupun itu misalnya untuk gini ya, seluruh Mas, prodi atau prodi tertentu Kak? Atau seluruh prodi memang diprogramkan after hours gitu atau seperti apa? iya, seluruh program itu. Karena kita nggak ada kayak mahasiswa yang offline semua, enggak. Oke, oke, oke. Baik, terima Kurang kasih. lebih kayak gitu. Ya, Iya, iya, sama-sama, Mas. Jadi intinya kayak hybridnya tuh gabungan gitu kan. Ada yang setting di kelas, ada yang online gitu. Kalaupun mau pagi nih, ada juga sih yang protes, kok pagi saya rapat gitu kan. Apalagi bapak-bapak yang tentara kan cerewet lah gitu kan kalau dia udah, iya Pak, nggak apa-apa, udah kami izinin kok itu misalnya Pak, misalnya izin lagi rapat. oke. Gitu. Tapi tetap jam kelas itu
Mungkin ada lagi mau bertanya sebenarnya? Atau sudah jelas gimana? Masih deg-degan nunggu TPA. Iya, udah ya. Oh, please. Jadi tes TPA itu 2 Zoom ya? Ya, 2 device. Jadi yang di laptop tetap eh, Zoom juga yang buat ngerjain soal plus satu device Zoom lagi gitu ya. Tadi sih pas tryout, satu emang buat ngeliatin kita di ruangan, satunya buat kita ngerjain hadapan langsung gitu. Iya, satu dari di laptop yang kita buat ngerjain soal kan ya. Soalnya tryout tadi ini banget Kredit ya. pertanyaannya. Kredit. Tuh, di sesi pagi kan juga sama. Mm-mm. Oke, baik teman-teman, sepertinya seru sekali ya ini. Udah mulai deket ya maksudnya ya. Iya. Udah saling ngobrol. Deg-degan banget. Hah? Apa? Apa, Ini Kak? Deg-degan. Deg-degan banget buat besok. Tuh. kayaknya ini bakal lebih dari Ya, 50% ya eliminasinya ya untuk TPA ini ya. Ya, kalau lihat tadi kan iya, 700 kemungkinan pagi, 700 siang kan ada digagalin di sini. 1.400 ya. Jadi kalau udah tes offline Suaranya hilang, lulus Kak semua. Nur. Halo? Ya, masuk. Ya. Sudah. Tadi, Halo? ya, halo. Oke. Ya, Insya bisa. Allah, Mbak, dulu ya, insya Allah di grup ini halo, ketemu semua ya, bisa meet up. Oh, Amin. Halo, iya? Amin. Iya, Mas. dulu Mbak Nur juga TKBI ya pakai British Council itu ya? Aku di YouTube belajar Bukan, maksudnya tesnya pakai band pinter aplikasi. dulu. Band pinter. YouTube. TOEFL. Halo? Saya dari YouTube, Pak. Ujiannya Kak Nur pakai sama yang pakai British Council ini atau apa gitu. Oh, iya. Ujiannya bukan British Council sih sebenarnya. English score ya. Kak Nur Kayaknya pakai beda apa deh. waktu itu? Discourse itu. Iya, mungkin beda sama tahun-tahun sebelumnya ya penyelenggaranya. Tuh, benar, bukan British Council. Gitu. Bisa, insya Allah. Semangat, teman-teman sekalian. Amin. Jadi kalau misalnya nggak kalau ada yang nggak bertanya lagi, nggak apa-apa ya. Udah nggak. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti konsultasi ke Ping aja. Kalau ada yang mau ditanya ke saya ya, teman-teman sekalian. Oke, Oke, Mbak. mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurang. Dan semoga lulus semua. Amin. 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 Sampai bertemu sampai bertemu di Standby Force di Gunung Bunder. Amin. Amin. Amin, amin. Oke, Oke, teman-teman. oke. Ya. Terima Oke, kasih aku Kak izin Nur live ya, teman-teman. untuk pencerahannya. Terima kasih Terima kembali. kasih Ya, Kak Nur. Ya. Terima kasih semuanya. jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.